warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah ya, di mana zakat fitrah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban di mana fungsinya itu adalah agar amal-amal yang telah dilakukan oleh muslimin pada bulan Ramadan ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut sebagian riwayat bahwasanya setiap manusia yang tidak melaksanakan zakat fitrah, tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amalnya itu menggantung di antara langit dan bumi, kecuali ketika dia itu sudah mengeluarkan zakat fitrah. Dan ini sudah dijelaskan oleh ulama-ulama dalam hal ini. Pada kesempatan ini saya sedikit akan membahas tentang kadar zakat fitrah itu berapa. Karena memang banyak dari masyarakat yang menanyakan, berapa sih kadar dari zakat fitrah itu, apakah harus 4 mud atau 1 sok gitu ya. Jadi kalau mud ataupun sok itu merupakan ukuran-ukuran yang digunakan pada zaman dulu. Kalau sekarang ya udah nggak ada lagi, karena itu adalah ukuran yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Makanya pada generasi setelahnya para ulama berbeda pendapat. Oke, untuk kadarnya, kadar dari zakat fitrah itu adalah jelas 1 sok atau 4 mud. Berapa 1 sok? Berapa 4 mud? Nah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah indal jumhur. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki, mereka membatasi bahwa 1 mud itu sama dengan 510 gram. Ya, 510 gram berarti kalau 1 sok yang artinya 4 mud itu 2,4 kg atau 2 kg 4 ons, itu ya 2,4 kg aja itu. Nah, itu untuk versi jumhur, itu ya versi mayoritas ulama. Kemudian untuk versi yang kedua, zakat fitrah menurut Ahnaf atau ulama mazhab Hanafiyah, di mana mereka membatasi 1 mud itu dengan 813 gram. Ya, berarti kalau dikali 4, karena 1 sok itu 4 mud, menjadi 3,51, namanya 3,5 kilogram. Ya, makanya seandainya jika seseorang itu ingin mengeluarkan zakat, ya, terutama dengan menggunakan beras, ya silahkan mau menggunakan pendapatnya mayoritas ulama, silahkan menggunakan pendapatnya mazhab Hanafi juga silahkan, itu ya. Dan itu permasalahan pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Adapun permasalahan yang kedua yaitu bagaimana ketika seseorang itu ingin mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang ya. Ya, karena biasanya nih di setiap Ramadan, di setiap puasa sebelum Lebaran, itu pasti yang viralnya adalah boleh atau tidak zakat menggunakan uang. Sementara biasanya di mazhab Syafi'i itu banyak yang melarang, kan gitu. Cuma di sini saya ingin mengutip sebuah pendapat dari Syekh Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, dan beliau itu adalah pendiri dari Universitas Al-Ahqaf dan beberapa universitas di Yaman, yang diantaranya adalah Universitas Son'a, kemudian Universitas Jami'ah Al-Yamaniyah, dan masih banyak lagi, di mana beliau dalam kitab fatwanya, Fatwa Ramadan, ini di halaman 131 ya, beliau menyebutkan mas'alatun
idza kana syakhsu yuridu an yukhrija zakatal fitri nuqudan fa hal yukhrijuha bi si'ri daulah aw bi qimati si'ri suq ma anna al-farqa kabirun baina as-si'rain ilman bi anna al-mawad allati tusairuha ad-daulah takunu nadiratan jiddan. Ketika seseorang itu ingin mengeluarkan zakatnya, zakat fitrah itu menggunakan uang, pertama boleh atau tidak, kemudian untuk penilaiannya atau penguangannya itu menggunakan mana? Apakah harga pasar ataukah harga negara? Gitu tuh. Oke. Untuk jawaban kata beliau, annal asla fil fitrah wal it'am mimma haddadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-at'imata allati kanat mawjudatan indahu. Jadi kalau hukum asal itu memang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan makan kepada para mustahikin, terutama fuqara dan masakin, para orang-orang fakir dan orang miskin, ya kan? Yang makanan itu ada pada zaman dulu. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga selain dari beliau berdua dari An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin, al hadis. Itu. Ya, Rasulullah SAW itu telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu satu sok dari atau berupa gandum atau satu sok berupa tamar. Itu tuh untuk hukum asal itu seperti itu. Nah, tetapi ketika memang seseorang itu ingin memilih pilihan yang lebih simpel gitu, yang lebih mudah lah, ya karena tidak semua orang itu memiliki beras yang banyak yang untuk dimasak oleh dirinya atau untuk dibayarkan kepada fuqara dan masakin. Ya tentunya misalnya ketika seseorang itu memiliki anggota keluarga, misalnya dirinya, istrinya, kemudian anak-anaknya, setidak-tidaknya kan kalau kita simpelkan dengan 2,5 kilo, setidak-tidaknya kan 10 kilo, ya kan? Dan tidak semua orang itu menyimpan 10 kilo di rumahnya. Maka yang mudah bagi dirinya itu adalah dengan membayarkan zakat dengan apa? Dengan uang. Makanya di sini Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad beliau menambahkan wal qimatu innama huwa far'un lidzalik. Jadi yang namanya asal atau akar itu kan memiliki cabang. Dalam pohon itu akar, kemudian ada batang, ada cabang. Kalau hukum asal itu ngasih makan, pakai beras, ya kan, pakai gandum, pakai kurma dan seterusnya, ini disesuaikan dengan daerah-daerah masing. Tapi karena tadi ya namanya dalam fikih itu kan pasti ada solusi atau katakanlah pendapat kedua, pendapat ketiga dan seterusnya. Ya di sini Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad itu menyebutkan bahwasanya mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang, yaitu boleh-boleh saja. Itu kan. Wal qimatu innama far'un lidzalik, ya karena uang itu merupakan cabang daripada memberi makan. Itu tuh. Walam yujizha minal a'immati ilal ahnaf, dan memang yang hanya memperbolehkan pengeluaran zakat fitrah dengan uang itu hanya dari kalangan madhab Hanafi saja. Maka faman arada an yuqallidahum fa alaihi an yukhrijal qimah bi si'ri suq la bi si'ri daulah. Berarti kalau orang yang menginginkan pembayaran zakat menggunakan uang, ya berarti hanya disesuaikan dengan harga pasaran saja. Katakanlah seandainya jika 1 kilo itu 10.000, ya berarti 2,5 kilo atau tadi terserah mau menggunakan 2,5 kilo atau 3,5 kilo, ya bebas itu. Kalau yang versi madhab Hanafi itu 3,5 kilo, kalau yang versi mayoritas ulama itu 2,4 kilo. Ya berarti tinggal diuangkan. Berarti katakanlah kalau sekilonya itu 10.000, berarti bisa 2,4 kilo berarti 24.000. Atau itu setiap satu orang, ya, setiap satu orang mengeluarkan zakatnya dengan 24.000. Itu minimal, boleh lebih. Atau kalau mau
ya dia menggunakan ukurannya mazhab Hanafi, yaitu 3,5 kilo. Berarti kalau per kilonya itu adalah 10.000, maka yang dia bayarkan itu adalah 35.000. Itu ya. Jadi dalam permasalahan ini tidak perlu diramaikan, kemudian terlalu mengekang seseorang harus menggunakan beras. Kalau ingin mengeluarkan zakat dengan beras silahkan. Kalau ingin mengeluarkan zakat dengan uang juga silahkan. Terus ukurannya, kadarnya, kalau mau menggunakan 2,4 kilo atau 2,5 kilo silahkan, atau 3,5 kilo juga silahkan ya, karena perbedaannya sangat sedikit sekali gitu tuh. Nah, saya kira cukup dalam permasalahan ini. Wallahu taala a'lam bishawab.